Pengertian gawat janin. Gawat janin didefinisikan sebagai penurunan oksigen dan akumulasi karbon dioksida yang mengarah ke keadaan hipoksia dan asidosis selama kehidupan intrauterin. Gawat janin merupakan kondisi hipoksia progresif yang dialami oleh janin yang diakibatkan oleh tidak adekuatnya kebutuhan oksigen ke janin. Kemudian tanda dan gejala gawat janin ada 4. Yang pertama, gerakan janin semakin berkurang di setiap waktunya. Detak jantung janin abnormal, terus melambat atau menurun. Ketiga, perubahan warna cairan ketuban menjadi coklat atau kehijauan karena bercampur mekonium bayi. Dan yang terakhir adalah tali pusat menumbung atau tali pusat keluar melalui ketuban yang sudah pecah. Selanjutnya, penata laksanaan gawat janin. Ada 7 bagian. Yang pertama yaitu evaluasi awal, kedua monitoring elektronik janin, ketiga terapi oksigen, keempat posisi ibu, kelima cairan intravena, keenam tindakan medis, dan ketujuh persalinan darurat. Evaluasi awal. Tim medis akan melakukan evaluasi cepat untuk menilai kondisi janin dan ibu. Ini termasuk memantau detak jantung janin, tekanan darah ibu, serta tanda-tanda vital lainnya. Berikutnya monitoring elektronik janin. Elektrokardiogram janin atau CTG digunakan untuk memantau detak jantung janin secara terus-menerus. Terapi oksigen. Jika janin mengalami gangguan oksigenasi, ibu dapat diberikan terapi oksigen melalui masker atau kateter nasal untuk meningkatkan pasokan oksigen ke janin. Posisi ibu. Kadang-kadang mengubah posisi ibu dapat membantu meningkatkan aliran darah ke plasenta dan memperbaiki kondisi janin. Berikutnya cairan intravena. Jika ibu mengalami hipotensi atau dehidrasi, pemberian cairan intravena dapat diberikan untuk memperbaiki volume darah dan aliran plasenta. Tindakan medis. Dalam beberapa kasus, tindakan medis mungkin diperlukan untuk memperbaiki kondisi janin. Ini dapat meliputi pemberian obat-obatan untuk meningkatkan aliran darah plasenta, transfusi darah janin, atau tindakan operasi seperti tindakan pengeluaran darurat. Persalinan darurat. Jika kondisi janin tidak membaik atau memburuk, persalinan darurat mungkin diperlukan untuk menyelamatkan nyawa janin dan ibu. Persalinan dapat dilakukan melalui persalinan pervaginam atau normal, atau melalui operasi sesar. Kewenangan bidan dalam menangani gawat janin. Kewenangan bidan dalam menangani kasus gawat janin dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum dan peraturan di suatu negara atau wilayah. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait kewenangan bidan dalam menangani kasus gawat janin. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, protokol dan pedoman. Yang ketiga, kolaborasi dengan dokter. Yang terakhir, batasan praktik.